Selamat datang. Dalam video ini kita akan meneroka dan membandingkan dua budaya yang unik, yaitu budaya dusun di Sabah yang kaya dengan warisan nenek moyang dan kepercayaan animisme serta Kristen, dan budaya Jepun yang berasaskan Shinto dan Buddha. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, dua-duanya amat menekankan nilai dalam kehidupan seharian. Setiap budaya di dunia ini unik, tetapi ada nilai-nilai sejagat yang membatasi perbedaan itu. Hari ini kita akan melihat dua budaya yang berbeda latar tetapi berfungsi semangat yang serupa, yaitu budaya dusun di Sabah dan budaya masyarakat Jepun. Dalam budaya dusun, semangat kebersamaan dan komuniti amat diperhatikan. Sama ada gotong royong, bisa padi memetik padi atau persiapan pesta keamatan. Semuanya mencerminkan nilai kerjasama, rasa hormat pada alam, serta penghargaan kepada orang tua dan adat. Sementara itu, masyarakat Jepun telah terkenal dengan disiplin, struktur sosial yang utuh, dan rasa hormat yang mendalam, baik melalui tindakan seperti membongkok maupun penggunaan bahasa kehormatan dalam pergaulan harian. Semangat kerjasama atau wa menjadi nadi kepada kehidupan masyarakat mereka. Walaupun berbeda dari segi lokasi dan cara hidup, kedua budaya ini memperlihatkan betapa pentingnya kerjasama dan rasa hormat dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Mari kita terbuka dengan lebih mendalam dalam video seterusnya. Dalam budaya dusun, penggunaan bahasa bukan saja berfungsi untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga sebagai cerminan sopan santun dan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Bahasa dusun kaya dengan gelaran dan panggilan hormat yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, panggilan seperti Tama untuk bapak, Nina untuk ibu, dan Oyama untuk datu bukan sekadar panggilan biasa, tetapi satu bentuk kehormatan dan pengiktirafan terhadap peranan mereka. Cara anak-anak berbicara dengan orang tua juga lembut, teratur, dan penuh adab, mencerminkan nilai kekeluargaan yang utuh dalam komuniti dusun. Manakala di Jepun, penggunaan bahasa sopan atau dikenal sebagai kigo adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan harian. Atur ayat pemilihan, kata kerja, dan kata ganti diri akan berubah mengikut status sosial, umur, dan hubungan antara penutur. Misalnya bercakap dengan majikan guru atau orang yang lebih tua memerlukan bentuk bahasa yang jauh lebih formal. Dalam komunikasi harian, masyarakat Jepun juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan seringkali memilih untuk tidak menyatakan sesuatu secara terus demi menjaga keharmonian dan mengelakkan konflik. Kedua budaya ini meskipun berlainan dari segi bentuk dan sistem bahasa, tetapi mengedepankan rasa hormat dan keharmonian dalam komunikasi, sesuatu yang menjadi asas dalam membina hubungan yang erat dan saling menghargai dalam masyarakat mereka. Budaya dusun merangkumi berbagai kepercayaan yang hidup secara harmoni. Sebagian masyarakat masih mengamalkan Mamoianisme, kepercayaan tradisional yang menghormati roh nenek moyang dan semangat alam. Tokoh seperti Boboler memimpin upacara penting seperti Magawau yang biasanya dilakukan selepas musim menuai untuk menghargai semangat padi. Pada masa yang sama, ramai juga masyarakat dusun kini menganut agama Kristen. Namun unsur spiritual tradisional masih kekal dalam budaya harian dan perayaan seperti pesta Kamatan yang menyatukan masyarakat tanpa mengira latar agama. Manakala di Jepun, agama diamankan secara gabungan antara Shinto dan Buddha. Masyarakatnya mengunjungi kuil, menjalankan ritual pembersihan, dan memberi penghormatan kepada nenek moyang, terutamanya dalam musim Obon. Mereka lebih terbuka terhadap simbol keagamaan yang dilihat sebagai sebagian tradisi, bukan semata-mata kepercayaan mutlak. Kedua budaya ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekadar agama, tetapi juga warisan rohani dan identitas budaya. Kesimpulannya, meskipun budaya dusun dan budaya Jepun datang dari latar geografi, sejarah, dan kepercayaan yang berbeda, kedua-duanya memperlihatkan nilai-nilai sejagat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kedua-dua budaya ini menekankan nilai kekeluargaan yang erat, penghormatan yang tinggi kepada orang tua, serta hubungan harmoni dengan alam sekitar dan komuniti. Dalam budaya dusun, kita melihat semangat kebersamaan dan hidup dalam tradisi gotong royong, kehormatan, dan penggunaan bahasa yang penuh kasih. Di Jepun pula kita melihat bagaimana disiplin, rasa hormat, dan keseimbangan sosial dijaga dengan begitu teliti, dari bahasa harian sehingga pada ritual keagamaan. Walaupun cara mereka berbeda, message yang dibawa tetap sama: menghargai warisan, menjaga hubungan sesama manusia, dan hidup dalam keharmonian dengan alam. Ini adalah nilai yang bukan hanya milik satu kaum atau negara, tetapi milik semua manusia. Semua perbandingan ini membuka mata dan hati kita untuk lebih menghargai berbagai budaya di dunia
Dalam dunia yang semakin terhubung ini, keindahan terletak pada saling memahami, saling menghormati, dan saling belajar antara satu sama lain. Dan apabila kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeza, kita sebenarnya sedang memperkaya jiwa kita dengan sendiri.